Yang pertama di sini ada anggotanya yaitu Bayu, Rizal, dan diri saya Zakia, Nurwidia, dan Zaskia. Lalu yang pertama kita akan membahas apa itu informasi dan pengetahuan. Yang pertama, informasi adalah data yang sudah diolah sehingga punya arti dan bisa membantu kita mengambil keputusan. Nah, sedangkan pengetahuan adalah pemahaman yang terbentuk dari pengalaman, pembelajaran, dan penggunaan informasi secara terus-menerus. Jenis pengetahuan itu ada dua. Yang pertama, eksplisit yang terdokumentasi dan tacit yang ada dalam pengalaman seorang. Next, kita ada knowledge-nya. Apa itu knowledge? Knowledge adalah proses mengumpulkan, mengatur, dan menggunakan pengetahuan untuk menciptakan nilai dan keunggulan bagi organisasi. Nah, tujuan utamanya adalah agar pengetahuan tidak hilang dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung keputusan dan inovasinya. Mengapa knowledge management itu penting? Karena saat ini aset terbesar organisasi bukan lagi mesin atau modal, tetapi pengetahuan. Nah, organisasi yang mampu mengelola pengetahuan akan lebih mudah beradaptasi, berinovasi, dan bersaing. Oke, next. Di slide ke-6 ini ada manfaatnya knowledge dalam organisasi. Manfaatnya ada 4. Yang pertama, mendukung strategi karena keputusan yang diambil berbasis data dan pengalaman. Nah, yang kedua, mempercepat penyelesaian masalah karena solusi terdahulu bisa dijadikan acuan. Yang ketiga, menyebarkan praktik terbaik sehingga seluruh anggota mendapat standar yang sama. Nah, yang terakhir, yang keempat, mendorong inovasi karena pengetahuan mudah diakses dan digabungkan. Lalu, faktor sukses knowledge management. Nah, suksesnya knowledge management bukan cuma soal teknologi, tapi lebih ke budaya. Ada 4 faktor penting dukungan, yaitu yang pertama dukungan pimpinan, kerja sama anggota, terus adanya penghargaan bagi yang mau berbagi. Lalu serta sikap terbuka terhadap pembelajaran. Oke, selesai di faktor. Lalu ada perannya teknologi informasi. Teknologi di sini berfungsi sebagai pendukung. Contohnya itu penyimpanan data, alat kolaborasi, sistem pembelajaran, dan platform berbagi dokumen. Peran teknologi informasi sudah. Lalu ke contoh studi kasusnya. Contoh studi kasusnya itu SMA Harapan Bangsa mengalami masalah karena pengetahuan guru tidak terdokumentasi. Ketika guru pensiun, metode mengajarnya ikut hilang. Nah, OSIS juga sering mengulang kegiatan karena tidak ada arsip sebelumnya. Akibatnya, proses pembelajaran dan kegiatan kurang efektif. Lalu, ada langkah-langkah penerapan dalam knowledge management. Langkah-langkah pertama dalam penerapan knowledge management ini adalah mengumpulkan pengetahuan. Guru diminta mengumpulkan PP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Terus ada soal, materi, dan catatan pembelajaran. OSIS juga mengumpulkan dokumentasi kegiatan.
Tujuannya itu agar tidak dapat pengetahuan yang hilang. Lalu sudah ada lagi di langkah keduanya. Setelah dikumpulkan, pengetahuan disimpan secara digital, misalnya di Google Drive. Nah, semua dokumen dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran, kegiatan kesiswaan, ataupun SOP. Ini membentuk organization memory yang bisa diakses kapan saja. Nah, lalu langkah ketiga, tahap ketiga, yaitu berbagi pengetahuan. Di sekolah mengadakan workshop guru berbagi. Setiap awal semester, di mana guru senior membagikan pengalaman dan strategi mengajar. Nah, hasil diskusi itu didokumentasikan dan disimpan kembali. Lalu langkah keempat, yang terakhir ini, pengetahuan digunakan dalam aktivitas nyata. Seperti guru baru bisa langsung menggunakan RPP atau soal dari guru sebelumnya. Nah, OSIS bisa melihat laporan kegiatan tahun yang lalu. Nah, hal ini membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Lalu, kita sudah di bagian kesimpulan. Di kesimpulan ini, knowledge management sangat membantu organisasi dalam menyimpan, berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan. Penerapan knowledge management di SMA Harapan Bangsa terbukti meningkatkan efektivitas pembelajaran, mempercepat persiapan kegiatan, dan menjaga kesinambungan pengetahuan. Meskipun terjadi pergantiannya anggota. Lalu, di penutup sudah selesai. Sekian presentasi dari saya Zakia Apriliani yang mewakili kelompok. Terima kasih bila ada salah kata maupun penyampaian dari materi saya yang kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.